Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video pembelajaran ini kita akan membahas pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, di bab ini kita akan membahas interaksi sosial ya. Keragaman masyarakat Indonesia bukan hanya dalam hal etnis, tetapi juga faktor-faktor lain seperti agama, budaya, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga pasti menemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman profesi ya, atau pekerjaan seperti buruh dan majikan, staf dan pimpinan, guru dan kepala sekolah. Nah, itu interaksi dalam masyarakat ya. Interaksi dalam masyarakat antara lain menghasilkan kesepakatan yang tertulis maupun tidak tertulis atau menempatkan seseorang pada posisi sesuai peranannya. Pekerjaan dapat terbentuk oleh adanya kesepakatan dalam masyarakat. Nah, setiap aspek kehidupan diisi dengan banyak variasi pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan peranannya masing-masing ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana terjadinya mobilitas sosial ya. Nah, terjadinya mobilitas sosial masyarakat di Indonesia. Nah, mobilitas masyarakat di Indonesia sangat dinamis, merupakan pendorong terjadinya keragaman. Keragaman atau pluralitas merupakan keunggulan bangsa Indonesia. Namun demikian, bangsa Indonesia harus tetap waspada terhadap terjadinya konflik. Nah, karena itu bangsa Indonesia harus berusaha menyelesaikan berbagai konflik sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga gitu ya. Nah, kita lanjut ke pengertian mobilitas sosial. Nah, sebelum ke pengertiannya ya, pengertian mobilitas sosial, Bapak akan menceritakan kisah singkat ya, ini berhubungan dengan pengertian mobilitas sosial. Ceritanya itu kesuksesan Mas'ud ya. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Nah, orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Nah, walaupun Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ya pada tahun 1980 Mas'ud pergi ke kota bersama temannya. Nah, di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang bisnis ya. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Nah, usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Nah, kini Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Nah, keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usaha yang gigih. Nah, kondisi Mas'ud tersebut ya, itu termasuk ke mobilitas sosial ya. Nah, di situ menceritakan keberhasilan Mas'ud ya, yang tadinya dari anak petani sehingga jadi sukses jadi pengusaha koran ya, yang menjual buku, bukan hanya koran lagi.
Nah, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis ya, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, itu pengertian dari mobilitas sosial. Nah, seorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih baik ya, atau yang lebih tinggi lagi gitu, maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya gitu, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial ya. Sini ada contoh, seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Nah, seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Nah, itu termasuk mobilitas sosial ya. Mobilitas sosialnya turun ke lebih rendah lagi gitu. Yang tadinya membangun usaha tapi gagal, jatuh miskin. Ya, mobilitas sosial terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan strata atas ke strata bawah gitu. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tapi juga ada pergerakan sosial ke bawah. Contoh yang tadi Bapak berikan itu pergerakan sosial ke bawah ya, yang tadinya kaya sekarang jadi miskin. Dan di sini ada mobilitas sosial menurut para ahli ya. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu pergerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Nah, kalian bisa baca di situ menurut para ahli. Dan yang terakhir Horton dan Han ya, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Itu pengertian mobilitas sosial. Kita lanjut ya. Oh, di sini ada contoh ya mengenai mobilitas sosial. Ya, bagaimana seorang dapat menjadi direktur perusahaan ya. Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi direktur perusahaan ya? Apakah staf atau bawahan direktur perusahaan dapat menjadi direktur? Nah, menjadi direktur perusahaan itu tidak mudah ya. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan sebagai direktur gitu. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur, nah itu merupakan contoh dari mobilitas sosial. Mobilitas sosialnya naik ya ke atas, yang tadinya di bawah menjadi di atas itu. Nah, lanjut ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial itu dibedakan menjadi dua ya. Ada mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal.
Mobilitas sosial positif atau naik yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Mobilitas sosial negatif atau turun yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Ya, untuk lebih memahaminya di sini ada contoh ya atau contoh kasus yang di sebelah kiri ya. Seorang kepala sekolah biasanya diangkat karena prestasinya sebagai guru yang baik. Nah, di sini ada Buddha Maris ya. Buddha Maris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah provinsi di Papua. Ya, sebagai guru IPS, Buddha Maris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Ya, bukan hanya mengajar saja, Buddha Maris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik karena berbagai prestasinya. Buddha Maris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Buddha Maris Mendila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal naik. Yang tadinya guru jadi kepala sekolah. Nah, itu mobilitas vertikal ya. Naik positif ya. Ada yang kedua atau kasus kedua ya, seorang pemilik perkebunan teh yang besar dan kaya karena bangkrut dapat menjadi penjual minuman teh pada warung kecil gitu ya. Sini contohnya Pak Gayus ya. Seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertama Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunan terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Ini Pak Gayus mulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh ya. Gerak sosial Pak Gayus mengalami penurunan pada kasus ini ya, merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Vertikalnya menurun ya, kan vertikal naik. Kalau vertikal naik seperti Buddha Maris tadi, yang tadinya guru menjadi kepala sekolah. Kalau ini yang tadinya pengusaha besar menjadi penjual minuman teh di warung kecil gitu. Nah, itu vertikal menurun. Atau ada juga yang horizontal ya, mobilitas horizontal. Contohnya seperti ini. Pak Januari seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Januari ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, gerak sosial ini yang dialami oleh Pak Jainuri itu merupakan mobilitas sosial horizontal. Jadi tadinya kepala sekolah di sekolahan A terus dipindahkan ke sekolahan B, tapi posisinya tetap menjadi kepala sekolah. Nah, itu namanya mobilitas sosial horizontal. Nah, kita akan bahas di sini lebih jelas lagi mobilitas vertikal ya, mulai dari pengertiannya. Nah, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah, social sinking. Contohnya tadi yang social climbing ya, pindah ke tempat yang lebih tinggi seperti Buddha Maris yang tadinya guru jadi kepala sekolah. Nah, di sini yang social sinking ya, turun ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya seperti Pak Gayus ya, yang tadinya pengusaha perkebunan teh terus bangkrut jadi penjual minuman teh gitu di warung kecil. Nah, social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya
peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih baik. Nah, contohnya di sini menteri yang dilantik presiden mengalami mobilitas sosial ke atas, yang tadinya biasa ya, mungkin sebagai jabatan ya di pemerintahan, terus diangkat oleh presiden untuk menjadi menteri. Nah, itu mobilitas sosial climbing ya. Selanjutnya mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya ya. Yang tadinya punya ini jabatan ya kan, punya kekuasaan, terus turun jadi tidak punya kekuasaan. Nah, itu akan mengalami gejolak jiwa ya, stres dan lain sebagainya. Contohnya di sini Habibie setelah tidak menjadi presiden dapat mengalami mobilitas sosial ke bawah ya. Ya, kalian tahu sendiri presiden itu orang nomor 1 di Indonesia. Jika tidak lagi jadi presiden, itu artinya mengalami social sinking, nurunan gitu ya. Jadi masyarakat biasa lagi kalau tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Nah, yang terakhir mobilitas horizontal ya. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat ya. Tingkatannya itu sama. Yang tadinya kepala sekolah gitu. Yang tadinya guru terus pindah ke tempat lain guru. Nah, itu masih mobilitas horizontal ya. Tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang, cuma perpindahan tempatnya aja, tapi posisinya tetap sama. Nah, kepala perusahaan bisa memindahkan tugasnya karyawan untuk memperluas perusahaan. Misal di kepala perusahaan memindahkan ini ya, kepala toko ya. Perusahaan ini memiliki beberapa banyak toko. Nah, si kepala perusahaan memindahkan ketua toko untuk membangun toko yang baru karena perusahaan membuka cabang baru gitu ya. Sehingga ketua toko yang di cabang yang lama akan dipindahkan ke cabang yang baru. Itu tetap sama horizontal karena posisinya sama-sama ketua toko. Baik, itu saja yang dapat disampaikan tentang mobilitas sosial ya, di video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.